Selamat datang di channel Ramlan Adiwijaya. Kebayang gak sih, kuliah di Eropa tapi bingung mau mulai dari mana? Jerman, Inggris, atau mungkin Swedia ya? Nah, milih negara yang tepat itu beneran langkah pertama buat ngeraih mimpi kamu. Tenang aja, di sini kita bakal kupas tuntas 5 destinasi studi paling top di Eropa. Pusing ya, lihat pilihannya. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Eropa itu punya banyak banget universitas keren, jadi wajar kalau bingung. Anggap aja pembahasan kita kali ini sebagai peta jalan buat kamu, buat nemuin negara mana yang paling pas, mulai dari soal biaya sampai peluang karir setelah lulus nanti. Oke, kita bakal adu nih 5 negara yang jadi favoritnya mahasiswa internasional. Siap-siap ya, kita bakal bandingin semuanya secara langsung. Mulai dari kualitas pendidikannya, biaya hidupnya, sampai prospek kerjanya. Yuk kita mulai. Ini dia nih, 5 jagoan kita. Ada Jerman yang terkenal dengan pendidikan gratisnya, Inggris Raya dengan universitas-universitas legendarisnya, Prancis yang budayanya kaya banget, Belanda yang super ramah karena banyak program bahasa Inggris, dan Swedia yang inovatif. Masing-masing punya keunikan sendiri. Yuk kita kulik satu-satu. Oke, kita mulai dari Jerman. Kalau kamu cari pendidikan top di bidang teknik atau sains tapi nggak mau bikin kantong bolong, ini jawabannya. Coba bayangin, kualitas pendidikannya kelas dunia, tapi biaya kuliahnya seringkali 0 euro loh di universitas negerinya. Keren banget kan? Lanjut, ada Inggris Raya. Siapa sih yang nggak kenal Oxford atau Cambridge? Keunggulan utamanya itu bukan cuma soal gengsi, tapi juga efisiensi. Program masternya seringkali cuma butuh 1 tahun. Artinya, kamu bisa lebih cepat lulus dan langsung terjun ke dunia kerja. Terus kita ke Prancis. Ini surganya para pecinta seni, fashion, dan ilmu humaniora. Dan tahu nggak yang paling keren? Pemerintahnya itu ngasih subsidi besar-besaran buat biaya kuliah di universitas negeri. Jadinya terjangkau banget, bahkan buat mahasiswa internasional sekalipun. Nah, sekarang kita ke Belanda. Negara ini punya satu keunggulan yang gede banget, bahasa. Dengan ribuan program yang diajarin full pakai bahasa Inggris, kamu nggak perlu khawatir sama sekali soal kendala bahasa. Bisa dibilang, ini negara non-penutur asli Inggris yang paling welcome sama mahasiswa internasional. Dan yang terakhir, Swedia. Kalau kamu peduli banget sama inovasi, lingkungan, dan kualitas hidup yang seimbang, ini tempatnya. Standar hidup yang tinggi itu bukan cuma buat warganya aja, tapi juga kerasa banget buat para mahasiswanya. Dari fasilitas kampus sampai keseimbangan antara belajar dan main. Oke, perkenalannya udah cukup ya? Sekarang kita masuk ke pertarungan sesungguhnya. Ronde pertama, pendidikan dan budaya akademik. Apa sih yang bikin cara belajar di Jerman itu beda sama di Inggris? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini dia perbedaannya. Kelihatan jelas banget. Jerman dan Swedia itu jagoannya di bidang STEM dan inovasi. Sementara itu, Inggris dan Prancis lebih unggul di bidang bisnis, seni, dan ilmu sosial. Jadi kuncinya gampang, cocokin jurusan impian kamu sama kekuatan negaranya. Nah ini nih yang benar-benar jadi game changer buat banyak orang. Di Belanda, kamu nggak perlu pusing-pusing belajar bahasa baru cuma buat kuliah. Kamu bisa langsung fokus belajar dari hari pertama. Karena ada ribuan program yang pakai bahasa Inggris. Praktis banget. Ronde kedua. Dan ini nih yang biasanya paling bikin penasaran. Soal duit. Berapa sih biaya kuliahnya? Dan yang lebih penting lagi, cukup gak ya buat biaya hidup sehari-hari? Yuk kita intip angkanya. Yap, kamu nggak salah lihat. Angkanya itu 0. Di Jerman, pendidikan tinggi itu dianggap sebagai hak bukan barang dagangan. Makanya universitas negeri di sana nggak narik biaya kuliah. Ini benar-benar keuntungan finansial yang, wow, luar biasa. Jadi kontrasnya kelihatan banget ya. Di satu sisi ada Jerman dan Prancis yang super ramah di kantong karena biaya kuliahnya rendah atau bahkan gratis. Di sisi lain ada Inggris dan Belanda yang butuh investasi finansial yang jauh lebih besar dari mahasiswa internasional. Nah, kalau buat biaya hidup sehari-hari, perbedaannya nggak sedrastis biaya kuliahnya. Jerman, Prancis, dan Swedia cenderung lebih terjangkau. Tapi ingat ya, ini penting banget. Tinggal di kota besar kayak London atau Amsterdam, itu ceritanya beda. Pasti jauh lebih mahal dibanding kota-kota universitas yang lebih kecil. Oke, masuk ronde 3, karir. Udah capek-capek kuliah, lulus, terus gimana? Bisa nggak sih kita tinggal dan kerja di sana setelah wisuda? Ini pertanyaan kunci banget buat investasi masa depan kamu. Ini tuh kayak waktu tambahan buat kamu setelah lulus untuk cari kerja. Inggris Raya paling fleksibel nih ngasih visa 2 tahun. Terus disusul Jerman dengan 18 bulan. Ini ngasih kamu ruang bernafas yang berharga banget buat memulai karir di Eropa.
Tapi, lama waktunya itu bukan satu-satunya faktor loh. Yang lebih penting, di mana peluang terbaik buat bidang kamu. Kamu ngincer industri otomotif? Ya Jerman jawabannya. Tertarik sama dunia startup teknologi? Coba lirik Belanda atau Swedia. Mau masuk ke dunia keuangan global? London pusatnya. Oke, kita udah bedah semuanya dari A sampai Z. Sekarang, bagian yang paling penting. Mana sih yang paling klik buat kamu? Yuk, kita rangkum semua infonya dan kita lihat negara mana yang paling nyambung sama profil dan impian kamu. Ini semacam contekan cepatnya nih. Kamu anak teknik dengan budget terbatas, Jerman udah paling pas. Ngincer karir bisnis level internasional, pertimbangan Inggris dengan universitas top dan visa kerjanya yang oke. Anggap aja ini panduan kilat buat ngebantu kamu milih. Nah, buat kamu yang suka lihat data, ini rangkuman lengkapnya. Kamu bisa bandingin langsung antara biaya kuliah, biaya hidup, dan peluang kerja. Kelihatan kan polanya? Inggris, walau mahal, ngasih hadiah visa kerja yang paling lama. Sementara Jerman, yang notabene gratis, tetap ngasih kesempatan kerja yang oke banget. Oke, mungkin sekarang kamu udah mulai naksir 1 atau 2 negara nih. Pertanyaannya, gimana caranya biar mimpi ini jadi nyata? Nah, ini ada beberapa langkah praktis biar semuanya berjalan mulus. Nih, ada 4 tips jitu biar semuanya lancar. Pertama, jangan malas, rajin-rajin cari beasiswa. Banyak banget loh pilihannya. Kedua, pilih tempat tinggal dan kota yang pinter-pinter. Ini bisa hemat banyak uang. Dan terakhir, manfaatin izin kerja paruh waktu. Kecil-kecil gini, tapi ngaruhnya gede banget. Jadi, negara mana yang ceritanya bakal jadi bagian dari cerita hidup kamu? Gak ada jawaban yang benar atau salah. Yang ada cuma pilihan yang paling cocok buat kamu. Semoga panduan ini bisa ngebantu kamu memulai petualangan seru itu ya. Semangat memilihnya!